Hai sahabat jiwa, bertemu lagi dengan Bang Jai di Yuna Sehat Jiwa. Salam sehat jiwa. Kali ini Bang Jai akan membahas kembali tentang pensiun. Nah, tentu ketika seseorang memasuki masa pensiun akan mengalami banyak masalah, baik masalah kesehatan fisik, kesehatan mental atau jiwa, dan masalah finansial. Makanya ada masa persiapan pensiun. Dengan diharapkan maka akan siap secara mental dan secara fisik. Karena ada banyak sekali hal yang akan hilang, kebiasaan, rutinitas. Jika tidak dipersiapkan dengan baik, maka tentu akan berdampak secara psikologis. Bahkan ketika yang bersangkutan menduduki jabatan tertentu kemudian harus pensiun, tentu ada merasa kehilangan dan akhirnya mengalami post power syndrome. Maka tentu ini tidak diharapkan oleh semua orang yang memasuki masa pensiun. Sebenarnya orang yang menjalani pensiun itu tidak hanya orang yang menjadi ASN atau PNS saja, semua orang yang memasuki masa tua atau usia lanjut dan akhirnya harus mengurangi aktivitas pekerjaannya karena faktor fisik, entah itu wira swasta ataupun pedagang ataupun bertani, tidak selamanya akan kuat, selamanya akan bisa mengerjakan pekerjaan yang selama ini ditekuni. Karena faktor keterbatasan fisik yang sudah mulai melemah dan cepat capek atau cepat lelah. Nah, untuk itu tentu harus dipersiapkan dengan baik bagaimana menjalani masa pensiun dengan bahagia, dengan sejahtera. Nah, simak sampai akhir, jangan lupa subscribe, yang belum subscribe, berikan like dan komentarnya, semoga manfaat. Setiap orang mendambakan masa pensiun yang dijalani bahagia dan sejahtera. Namun tentu tidak semua bisa mewujudkannya karena berbagai alasan. Generasi milenial saat ini memiliki masa-masa sulit dalam hidup mereka. Perencanaan dan prioritas penggunaan penghasilan di masa produktif serta gaya hidup sangat menentukan tingkat kesejahteraan seseorang di masa pensiunnya kelak. Nah, tentu bagi orang yang memasuki masa pensiun saat ini, ya tentu ini tergantung dari apa yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Bagi teman-teman yang masih jauh memasuki masa pensiun, tentu harus dipersiapkan dengan baik. Masalah utama yang dihadapi generasi milenial adalah apakah mereka benar-benar dapat menabung untuk akhirnya pensiun suatu hari nanti, atau membuat investasi yang bisa digunakan ketika gaji atau pendapatan dari pekerjaan pokoknya itu sudah tidak didapat lagi atau sudah berkurang. Tentu ketika tidak mempunyai pekerjaan tambahan atau penghasilan sampingan, ya harus dipersiapkan. Tentu ada perubahan-perubahan yang akan terjadi di dalam pendapatannya. Jika tidak dilakukan perencanaan dengan baik, bisa jadi masih tetap konsumtif, masih hobi membelanjakan uangnya. Nah, kalau ini tidak dikontrol bisa saja menjadi kurang penghasilan yang didapat dari hasil uang pensiunan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Maka perlu bagi teman-teman yang memasuki masa pensiun mengatur lagi. Tentu pengeluaran-pengeluaran yang tidak penting dan tidak perlu atau tidak urgen itu bisa dihambat, dikendalikan supaya paling tidak penghasilan yang didapat dari uang pensiunan itu cukup untuk 1 bulan.
Jika tidak, maka bisa jadi terlilit hutang. Bisa jadi akan menjadi merasa tidak bahagia, tidak sejahtera. Ya, sebenarnya walaupun ukuran bahagia dan sejahtera itu sebenarnya tidak bisa diukur dengan masalah keuangan saja. Masih banyak yang mempengaruhi, termasuk bagaimana mempunyai kondisi psikologis yang sejahtera tanpa rasa cemas, khawatir, ya, rasa depresi atau tertekan, dan tentu bisa menghilangkan rasa kesepian. Itu yang jauh lebih penting. Karena dengan berkurangnya rutinitas pekerjaan, kegiatan yang biasa dilakukan, tentu akan ada yang merasa kehilangan, merasa ada sesuatu yang kurang, karena jenis pekerjaan atau kegiatannya menjadi berubah. Nah, makanya ada baiknya ketika 1 tahun, 2 tahun sebelum masa pensiun mulai berpikir apa yang akan dilakukan ya pada saat pensiun. Nah, jika merujuk bahwa tugas perkembangan usia lanjut adalah bagaimana kualitas hidup dan kehidupan spiritualnya menjadi jauh lebih baik, ya tentu bisa merencanakan kegiatan-kegiatan yang bisa diikuti secara bersama-sama dengan para usia lanjut lainnya. Entah olahraga santai, entah bercocok tanam, menjalani hobi yang sebelumnya tidak pernah bisa dilakukan atau jarang dilakukan, atau hanya sekedar bagaimana membantu anak-anak merawat cucu, menjaga cucunya. Nah, jangan lupa untuk menghindari kesepian dan tetap merasa bahagia. Tidak ada salahnya merencanakan bertemu dengan teman-teman lama, dengan rekan-rekan kerja, mungkin menyelenggarakan acara reunian atau acara arisan atau berwisata bersama, atau sekedar hanya kongko-kongko atau bagaimana duduk bersama, makan bersama, bercerita. Itu akan membuat bahagia dan merasa punya masa lalu yang baik, punya sesuatu yang bisa membuat sejahtera, tidak hanya duduk di rumah termenung ya. Nah, tidak ada hobi yang bisa dikerjakan. Nah, apalagi jika di masa tuanya ada penyakit yang harus dijaga supaya tidak kambuh lagi, tentu ini akan menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Ya, walaupun di usia lanjut ternyata harus juga menjalani perawatan dan pengobatan penyakit. Ya, tentu harus dilalui dengan senang hati. Nah, makanya gunakan waktu yang dimiliki itu dengan sebaik-baiknya. Pengobatan dan perawatan penyakitnya masih perlu dilakukan supaya tetap sehat dan sejahtera. Terpenting lagi adalah jangan dibebani lagi dengan masalah yang lain, dengan masalah psikologis, dengan masalah kejiwaan. Jangan sampai menjadi sedih, stres, depresi, ya. Nah, mulai bagaimana jangan sampai mengalami yang namanya kesepian. Maka silaturahim atau mengunjungi teman-teman itu menjadi sangat penting sekali. Atau menjalani hobi positif. Nah, tidak kalah pentingnya bagaimana mulai menekuni kegiatan spiritual, entah ikut pengajian, mulai menghafalkan Al-Quran mungkin, atau mengerjakan sholat 5 waktu dengan tepat waktu, atau melakukan hal-hal kegiatan spiritual yang mungkin sebelumnya dulu jarang dilakukan atau bahkan tidak pernah dilakukan. Nah, mulai memasuki masa pensiun bisa mulai aktif mengikutinya. Nah, tentu ini akan membuat seseorang menjadi bahagia, sejahtera. Nah, kalau merasa bahagia dan sejahtera, ya tentu tetap sehat jiwa, tetap nyaman dengan dirinya, dengan segala perubahan yang terjadi seiring dengan bertambahnya usia. Seiring dengan perubahan-perubahan fisik menjadi mudah lelah, mudah lupa, kadang menjadi sulit tidur, atau ada keluhan-keluhan fisik yang lain.
Nah, jika menjalaninya dengan bahagia dan sejahtera, semuanya akan jauh lebih ringan. Dan tentu bisa mempersiapkan hidup di usia tua dengan bahagia sejahtera. Nah, memang pada kenyataannya biaya hidup di masa pensiun itu ya jelas berbeda dengan biaya hidup yang dikeluarkan di masa produktif. Walaupun beberapa pos pengeluaran mengalami penurunan, mungkin seperti transportasi, biaya kesehatan, itu bahkan justru akan meningkat. Mungkin uang bensin atau uang untuk kesana kemari berangkat kerja tidak ada, tetapi biaya kesehatan bisa jadi akan meningkat.